Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Sangat sekali saya Aditya Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk dari sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang karir dari seorang Fuji di tahun 2025. Kira-kira ada prediksi apa tentang Fuji di 2025 nanti? Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan juga apa yang diinginkan bisa tercapai. Oke, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan kita acak terlebih dahulu ya. Kita acak sebentar. Nih, saya acak ya. Kemarin ada yang komen, kok kartunya nggak diacak itu mas, nggak seperti yang lainnya. Sebenarnya saya mengacaknya beberapa kali ya. Pertama ini diacak, nanti kita ambil, nanti kita bacakan. Setelah dibacakan nanti kita acak. Oke, kita akan ambil satu kartu. Ada kartu King of Pentacles. Di kartu yang pertama ini langsung ada tanda-tanda yang positif ya. Lihat ada seorang yang sedang memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Untuk kartu yang pertama ini energi positif untuk urusan karir ataupun juga untuk urusan pendapatan dan juga rezeki dari seorang Fuji itu masih mengalir dengan cukup deras. Di kartu yang pertama ini juga menunjukkan tentang bagaimana kedewasaan serta pola pikir yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan berarti kemarin pola pikirnya nggak baik ya, tapi setidaknya lebih dewasa. Kemudian juga beberapa hal yang mungkin ingin Fuji raih di tahun 2025 ini akan bisa didapatkan dengan cukup mudah, kemudian juga dengan jalan yang baik. Tentunya ada keberkahan tersendiri dan pastinya juga akan ada hal-hal menarik lainnya yang mungkin bisa didapatkan oleh Fuji. Kemudian kita akan lanjut untuk kartu yang kedua. Bentar, ini ada kartu yang mau keluar. Oke, di sini ada kartu Ace of Sword. Wah, ini kartu besar lagi ya. Lihat ada sebuah pedang yang digenggam oleh tangan ya, tangan yang memegang sebuah pedang. Untuk kartu yang kedua ini juga energinya sangat-sangat positif, memperlihatkan tentang kesiapan ataupun juga dari skill seorang Fuji itu juga semakin terasah. Apabila di tahun-tahun sebelumnya mungkin juga masih ada yang agak-agak nyinyir ataupun juga agak-agak menyaksikan dengan karir dan juga apa yang diraih oleh Fuji itu ya, di 2025 ini masih ada lah ya hal-hal seperti itu. Tapi seolah-olah Fuji itu bisa untuk membuktikan bahwa dia itu bukan public figure yang hanya sebatas aji mumpung atau hanya sebatas setahun 2 tahun aja, tapi masih ada kelanjutan dan juga mungkin banyak hal yang akan diraih, entah itu ada penghargaan ataupun award ataupun juga mungkin pencapaian yang sangat-sangat bagus dari seorang Fuji itu nanti kayaknya bakalan bisa dicapai di 2025 ini. Karena di kartu yang pertama tadi lebih kepada kedewasaan, yang kedua adalah kesiapan ataupun skill. Kemudian kita akan lihat di kartu yang ketiga. Di sini muncul kartu Justice ya. Justice ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seorang wanita yang duduk di singgasana ya, sambil memegang sebuah pedang. Di sini juga lebih mengedepankan tentang kesiapan, hoki ataupun juga keberuntungan yang mungkin bisa Fuji dapatkan di 2025 ini. Di kartu ini juga terlihat bahwa dia itu kayak lebih tenang, lebih slow, dan juga lebih enjoy untuk menikmati kehidupan. Karena kadang-kadang di dunia entertain ataupun juga di dunia keartisan itu pastinya akan digosipkan dengan hal-hal yang mungkin kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Di kemarin di penghujung tahun 2024 Fuji digosipkan dekat dengan seseorang. Kemudian juga ada pemberitaan-pemberitaan yang lainnya tentang Fuji itu juga banyak, dan sepertinya di 2025 ini juga termasuk banyak hal-hal seperti itu. Tapi dia masih enjoy dan juga masih bisa untuk melewatinya dengan aman, nyaman, dan juga lebih fokus untuk urusan karirnya ya, untuk urusan kerjaannya aja. Jadi nggak terlalu memikirkan untuk hal-hal yang bersifat negatif ataupun juga yang bersifat gosip semata. Kemudian kita akan mengambil kartu yang selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 4. Di sini muncul kartu Knight of Wands. Terlihat ada seorang kesatria yang sedang menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah tongkat.
Untuk kartu yang keempat di sini juga lebih mengedepankan tentang respon yang sangat bagus ataupun juga dukungan dari orang-orang di sekitar. Ini juga merujuk kepada orang yang mungkin dekat dengan Fuji. Orang yang mungkin dekat dengan Fuji itu bisa keluarganya, teman-teman, ataupun juga mungkin kalau kita ngomongin tentang asmara, ini kita mungkin tidak menyenggol-nyenggol ke arah asmara, tapi kayaknya memang ada sosok yang mungkin agak berpengaruh untuk karir Fuji nantinya. Dan ini juga indikasinya adalah lawan jenis. Nah, kayaknya ada tanda-tanda seperti itu. Tapi kalau di kartu yang keempat ini saya lebih mengedepankan tentang profesionalitas dalam pekerjaan, ataupun mungkin akan ada dijodoh-jodohkan lagi dengan seseorang. Dan seseorang itu juga kayaknya bakalan bisa mengangkat karir ataupun juga nama Fuji supaya lebih up lagi. Tapi upnya itu menurut saya sesuatu yang cukup positif ya. Positif negatif itu kan tergantung sudut pandang. Kadang-kadang orang dikaitkan dengan siapa yang energinya positif, tapi di pandangan orang lain itu jelek. Tapi ya di sini Fuji masih bisa untuk melewatinya, dan juga ada hal-hal yang disangkut pautkan dengan Fuji antara karir, kemudian juga orang baru, ataupun juga kalau kita ngomongin tentang asmara mungkin juga kayaknya bakalan ada ada inilah ya, ada kayak hubungannya nanti kayaknya. Sebenarnya saya agak anti ya untuk menyangkut pautkan antara karir dengan asmara, tapi nggak tahu kenapa ini ada kayak semacam rekan kerja yang mungkin suatu saat nanti akan digosipkan dengan Fuji. Kita akan melihat di kartu yang kelima atau kartu yang terakhir. Oke, di sini muncul kartu Seven of Swords. Lihat ada seorang yang sedang membawa seperti ada 5 pedang, dan di bawahnya ini ada 2, jadi total ada 7. Dan di kartu yang kelima ini juga sepertinya ada pandangan-pandangan baru dari Fuji untuk karir yang selanjutnya. Jadi nggak melulu tentang di dunia entertain, mungkin juga ada bisnis. Mungkin selain di dunia entertain itu mungkin juga ada bisnis yang lainnya, mungkin juga tentang bisnis kuliner ataupun juga fashion. Dan untuk saya sendiri juga lebih melihat Fuji itu akhir-akhir kemarin itu, karena saya juga pengguna TikTok ya, sering lihat Fuji di TikTok itu mempromosikan semacam suatu produk-produk itu kan sudah biasa. Siapa tahu besok dia punya produk sendiri, ataupun juga ada semacam produk baru yang ingin dia jual ataupun ingin dia publish, itu sepertinya bisa. Jadi dari kartu yang kelima ini sepertinya akan ada karir yang lebih baik lagi di 2025 nanti, entah itu dari segi karir di dunia entertain ataupun juga bisnis yang lainnya. Oke, dari kelima kartu yang muncul di sini lebih banyak energi positif yang mengedepankan tentang karir yang lebih baik lagi di 2025 nanti. Selain di dunia entertain ataupun juga di bisnis dan lain sebagainya, itu juga ada hoki yang mungkin membuat karir seorang Fuji dan nama seorang Fuji di 2025 bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih mentereng lagi ya. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang bagus, yang patut untuk kita apresiasi kalau misalkan memang itu bisa sebagai acuan dan juga contoh para anak muda yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin apabila memang kita mau berusaha. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ya kita doakan saja yang terbaik untuk Fuji, baik dari segi karirnya, keuangannya, asmaranya, untuk yang lainnya, kesehatannya, pokoknya yang terbaik untuk Fuji. Dan apabila teman-teman ingin ada pembahasan-pembahasan yang lainnya ataupun request yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan pilih untuk request yang paling banyak, paling cepat, paling menarik untuk kita bahas. Dan ingat, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, hanya sebatas hiburan, sharing, pembahasan biasa, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan, sama sekali tidak, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Kuro menundur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.